pemuda. Jadi kami peduli terhadap masalah-masalah masyarakat, masalah terkait di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan. Hari ini kami mengundang para media. Oleh karena itu, sebenarnya persoalan ini sangat jarang sekali, tidak pernah terekspos atau tidak tersorot, yaitu persoalan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan yang bermasalah. Sebenarnya bermasalah. Kenapa kita katakan bermasalah? Karena tanahnya ibu kota provinsi bermasalah. Ini jelas. Ibu kota provinsi sejak 2006 keluar SK Gubernur sampai sekarang tidak kunjung terselesaikan. Ini sangat memprihatinkan bagi kami pemuda-pemudi, khususnya kami seorang lawyer, seorang pengacara. Sepatutnya ini harus segera diselesaikan. Persoalan seperti ini. Nah, ini salah satu contoh klien kami Pak almarhum Sani, sampai beliau menghembuskan napas terakhir di bulan Februari, yang berulang-ulang kami secara non litigasi menyampaikan ke pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk diselesaikan segera. Tapi namun mereka menyampaikan akan dianggarkan. Jadi persoalan ini sejak 2006 SK Gubernur untuk pembebasan lahan seluas 500 hektar. Biar diketahui, sebenarnya lahan yang tersisa yang belum terselesaikan, yaitu SK Gubernur itu adalah 500 hektar yang sudah dibayarkan sesuai surat jawaban dari pihak Pemprov, pemerintah provinsi, sebanyak 476. Jadi tersisa ada 24 hektar yang resmi. Artinya sisa 24 hektar. Kebetulan punya klien kami 10.000 3 meter 10.030 meter. Jadi sejak 2006 sampai 2022 adalah 16 tahun. Persoalan ini tidak kunjung selesai. Anggarannya kemana? Ini kan jelas SK-nya. Kemana anggarannya? Nah, oleh karena itu kami dalam hal ini sebenarnya, yaitu kami menggugat pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bukan masalah kalah menang, tetapi kami memberikan pemahaman, mengajarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar peduli terhadap masyarakat. Masalah-masalah kecil seperti ini yang fondasi, bukan masalah menang kalah, tetapi mengajarkan, memberikan pemahaman kepada mereka agar segera selesaikan persoalan ini. Yang jelas ibu kota provinsi di depan mata kita. Maka persoalan ini tidak kelar hingga undang-undang ibu kota provinsi sudah diundangkan beberapa waktu yang lalu. Malu juga kita sebagai lawyer. Ini tidak kunjung selesai. Kemudian kita biar sampaikan juga, setelah jawaban ini dari provinsi ini tadi yang disampaikan mereka, lalu kami ini 2020 tanggal 19
19 Agustus ya. Kebetulan kami menyurati di tanggal 17 Agustus dan dijawab oleh pihak Pemprov tanggal 19, dijawab seperti ini tadi. 2 hari setelah itu. Namun kemudian kami surati terus sampai 2 kali, akhirnya kami tembuskan ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan menghasilkan beberapa item. Yang pertama menghasilkan yaitu yang pertama segera lahan kami untuk diidentifikasi, diselesaikan dan untuk dianggarkan segera. Jadi ini tidak ujuk-ujuk kami hari ini menggugat, artinya ujuk-ujuk kami memberikan pemahaman kepada mereka harus melek hukum, melek masyarakat, peduli masyarakat, prihatin kita dalam hal ini. Jadi jelas ditolen ini antara klien kami, pengacara dan Pemprov, pemerintah provinsi dengan pihak DPRD, jelas di sini tertuang segera selesaikan untuk dianggarkan. Jadi dari tahun 2021 10 Maret 2021 pertemuan ini di DPR hingga kami surati ke kemudian ke Menteri, kemudian kami surati ke Presiden, hingga kami surati ke KPK dan KPK menanggapinya. Nah, sehingga hal ini kami masukkan mereka pihak-pihak turut tergugat. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Menteri Dalam Negeri, Presiden Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai turut tergugat. Supaya ini Gubernur pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melek kepeduliannya di mana memprihatinkan persoalan ini yang seharusnya tidak patut. Terakhir ini tadi kami sama pihak humas pemerintah Provinsi Kalimantan bertemu. Kami terakhir ini bertemu baru-baru ini sekitar 1 minggu yang lalu kami bertemu. Kurang lebih dalam bulan inilah intinya kami bertemu humas. Mereka belum bisa menganggarkan. Ini persoalannya udah lama. Persoalan sekarang mereka menyampaikan nggak bisa menganggarkan karena tanah kami jelas diakui mereka. Persoalan mereka menyampaikan nggak bisa menganggarkan. Jadi mereka ada nggak kepastian kapan? Nggak ada itu yang disampaikan kapan. Inilah kami hari ini menggugat. Hari ini kami masukkan di Eko. Nanti sore, insya Allah sore ini sudah keluar Eko resmi, kami memasukkan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru di panitraan secara Eko, secara IT ya. Nanti bisa kami lihatkan juga. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Hingga kami menggugat ini, kepedulian kami terkait masalah ini. Kebetulan hari ini ada Sumpah Pemuda dan lahirnya kantor Wawancara Kalimantan juga. Mungkin setelah ini rekan-rekan media bisa bertanya apa yang mau ditanyakan, yang bisa kami jawab. Mungkin ada tambahan dulu Pak. Ya, atau tanya dulu ya, silakan rekan media. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Ical dari Kopi Koran Online Keluarga Indonesia. Yang ulun tanyakan itu tanah yang bermasalah itu daerah-daerah mana saja? Maksudnya yang sekarang menjadi mungkin ikonik Banua apa saja misalnya bisa disebutkan. Terima kasih dari koran berita Banua ya, Kopi, terkait permasalahan yang kami tangani ini di tepatnya di Kebun Raya Banua. Kebetulan biar Anda ketahui,
Nanti kami sampaikan juga secara detailnya pokok-pokoknya berapa yang kami tuntut. Itu di kebun yang kami sampaikan tadi, letaknya di Kebun Raya Banua, biar rekan-rekan media tahu bahwa Kebun Raya Banua ini adalah tempat wisata dan telah dikomersilkan dari 5.000 hingga 7.000 rupiah sekarang. Jadi setiap yang masuk di Kebun Raya Banua di Kebenuran itu dikenakan biaya masuk, yaitu 7.000 kalau yang sekarang. Jadi saya tambahkan, di dalam gugatan kami ini terkait masalah tanah land kami ini kerugian karena luasnya adalah 10.030 meter persegi, di perhitungan kami sebesar 15 miliar 45 juta rupiah, harga 1 juta per meter. Kemudian biar kita tambahkan juga, sebenarnya sangat simpel persoalan ini. Kalau memang pemerintah mau menyelesaikannya, segera diganti rugi, karena ahli waris bersedia untuk diserahkan untuk dibangun oleh pemerintah dengan sukarela. Namun apa yang jadinya? Mereka tidak mau tahu, tidak ada kepastian mau ganti rugi kapan. Nah, yang alternatif kedua adalah di dalam gugatan kami ini, nanti kalaupun tidak bisa membayar, kembalikan, kan mudah, kembalikan tanah tersebut kepada ahli waris, pada beliau, sangat mudah. Nah itu. Nah namun bukan hanya mengembalikan, tetapi ada uang sewa. Karena sudah sejak 2006 mereka sudah menggunakan, yang salah satu contoh tadi, mereka sudah mengkomersilkan dari 5.000 sekarang 7.000. Bayangkan 16 tahun mereka mengkomersilkan, uangnya kemana? Bayangkan ini persoalan ibu kota provinsi ini sekarang kompleks. Karena inilah momentum kita menyadarkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan supaya melek masalah-masalah yang fondasi. Mungkin itu ya jawaban dari kami. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sojianto dari Banua TV. Itu kan tadi dari 2006 ya Pak. Selama 16 tahun nih, tanggapan dari pemerintah provinsi sendiri itu seperti apa Pak? Apakah hanya dianggarkan sebatas itu aja atau ada yang lain? Jadi tanggapan pemerintah provinsi, mereka sudah ada yang laporan kepada mereka dan mereka identifikasi. Itu seperti itu, mereka mengidentifikasi infonya seperti itu, dan mereka tidak bisa menjawab kapan kepastiannya untuk menganggarkan atau membayarnya kapan. Itu nggak jelas, nggak ada. 16 tahun udah, bayangkan. Mohon maaf Pak, kami meneteskan air mata hari ini hadir. Beliau Bapak Kursani meninggal Februari kemarin, berulang-ulang menyampaikan sama pihak pemerintah agar segera diselesaikan. Kami hari ini terus terang terakhir ketemu Bapak Kursani bulan berapa kita? Agustus ya, 2000 Agustus ya, 2020 ya, terakhir 2020 terakhir beliau mengharapkan untuk dibayarkan. Beliau menginginkan umroh, menginginkan agar dia hidup sejahtera dari tanah tersebut. Kita sampaikan kepada pemerintah. Ini kami sampai hari ini kami, karena amanah ahli waris dan semua keluarga termasuk beliau, yang mudah insya Allah kalau emang ini diselesaikan oleh pemerintah, ini akan di aurah apa di keluarga ya, ibadah umroh. Jadi beliau juga dibuat
aura beliau ya nanti disumbangkan ke wakafkan ke yatim piatu nanti sebagian kita. Itu ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Ebi dari People News ID. Ulun hendak bertakun di sini masalah tanah tadi kan pihak Pemprov ini ada surat menyurat kan dari tanah itu, dari tanah almarhum di sana itu. Kan ini dipegang oleh pihak Pemprov tanah nih. Apakah ada menduplikat atau apa, dan kenapa dari situ klaim ganti rugi itu tidak pernah keluar, apa kendalanya gitu kan? Ya itu aja Pak. Jadi terima kasih dari rekan media pertanyaannya. Terkait masalah ini, itu kan kita ini kan negara Republik Indonesia adalah kekuasaan tertinggi oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini terkait masalah ini, terkait surat menyurat ada di tangan kami atau klien kami. Terkait surat-surat mereka tidak ada, artinya berdasarkan keputusan gubernur bahwa lingkungan 500 hektar 500 hektar tadi sesuai keputusan itulah mereka menguasai. Jadi sehingga terkait masalah ini sampai detik ini kalau kita ke lapangan lahannya itu udah ada tanaman, termasuk ada kolam bagus luar biasa kalau dilihat di lapangan itu ada WC, ada pohon-pohonan seperti di Bogor itu namanya Kebun Raya Banua seperti di Bogor. Dia kalau masuk pian-pian ini masuk itu kayak pemandangan bagus Pak ya, luar biasa loh, lengkap di sana. Kalau pernah ke sini, jadi jelas di sini mereka berdasarkan surat keputusan dari gubernur ya. Jadi acuannya itu jelas. Ya itu dari surat ini ya. Jadi masih bisa dibilang bodong itu. Jadi terkait mereka penguasaan itu kan mereka kan cuma PHP, bahasa saya PHP akan dianggarkan. Tanah Bapak Kursani memang di Kebun Raya Banua jelas diakui mereka, namun menganggarkan ini tidak ada itikat baik mereka kapan, tidak ada kejelasan. PHP doang. Inilah yang saya katakan ini ibu kota komprehensif karena masalah. Ini yang kemarin jawabannya. Ini jawabannya. Jadi mengenai seandainya jadi menambahkan sedikit. Seandainya dari pemerintah provinsi yang kemarin menjawab yang tanggal 19 Agustus ini ada jawaban terakhir, misalnya klien kami akan diusahakan akan dibayar segera dan tanah akan diverifikasi nanti ditentukan harinya. Ini tidak ada. Kapan? Apa yang dibilang tadi PHP? Kasihanlah klien kami, apalagi nih keluarga beliau selaku kuasa hukum. Beliau sangat mengharapkan karena selagi beliau masih hidup itu beliau ingin sekali menunaikan ibadah haji dan umrah maupun menyumbang selagi beliau masih hidup sampai beliau mengembuskan napas terakhir. Pemerintah provinsi tidak ada sedikit pun untuk segera untuk membayarkan. Itu yang harapan kami, itulah sebabnya ada gugatan ini. Kami berusaha untuk menggugat. Nah, kenapa jadi presiden ikut tergugat dan menteri dalam negeri maupun itu KPK? Karena KPK itu orang eksternal yang harus bisa mengadakan pengawasan terhadap pemerintah yang masalah keuangan, yang maupun yang terhadap masyarakat. Harus pergantian bagaimana pengeluaran dan masukan keuangan itu. Nah, itu kewajiban. Makanya itulah kami kenapa kan bisa nanti kenapa Pak ngajarkan mantan tergugat KPK. Kalau orang memahami dalam struktur pemerintahan itu harus kita turut tergugat. Nah, itu walaupun dia eksternal kan itu kan pengawasan di sana ada uang masuk dan keluarnya dan pergantian terhadap kepada masyarakat yang seharusnya pemerintah provinsi yang harus segera yang mengayomi masyarakat, apalagi ada masyarakat dengan pemerintah itu harus segera diselesaikan, jangan berlarut-larut.
Begitu. Itulah jadi gugatan terakhir ini kami harapkan. Apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi, Pak Andi Arianto sama SHMH tadi, kami tidak ada itu kalah dan menang, hanya memberikan pengertian yang sedalam agar pemerintah provinsi itu mengerti ini loh yang seharusnya jangan berlarut-larut, segera diselesaikan. Itu harapan kami. Terima kasih. Saya tambahkan, namun dalam terkait masalah gugatan kami, biar rekan-rekan media tahu, sepanjang belum putusan masih dimungkinkan untuk selesai sebelum putusan inkrah. Di pengadilan pun masa waktu untuk mediasi yaitu 30 hari. Jadi 30 hari itu biasanya dioptimalkan diselesaikan secara mediasi. Namun setelah mediasi pun 30 hari sebelum putusan inkrah, artinya berkekuatan hukum tetap, dimungkinkan tetap untuk diselesaikan secara musyawarah mediasi itu tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah berapa hari terhitung dari yang Mediasi 30 hari. Jadi hari ini kita masukkan ekor. Jadi panggilan pertama nanti diperkirakan antara 10 setengah bulan atau 10 sampai 14 hari nanti. Diperkirakan seperti itu. Nanti kami sampaikan lagi perkembangan bagaimana gugatannya nanti, bagaimana sidang pertama nanti, yaitu biasanya sidang pertama yaitu dipanggil para pihak semua termasuk Presiden, Menteri Dalam Negeri, DPRD Provinsi, KPK, semua nanti insya Allah hadir, termasuk tergugat yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Itu saja. Ada tambahan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada bapak-bapak pengacara yang sudah berjuang keras untuk memperjuangkan hak-hak kami yang telah diambil alih oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mulia ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan media. Semoga dengan corong dari media ini dapat menggugah nurani Paman Birin untuk dapat segera menyelesaikan masalah ini. Terus terang kami lelah, kami capek. 16 tahun kami berjuang untuk mendapatkan ganti rugi ini. Mulai beliau segar bugar sampai beliau masuk ke liang lahat, sampai sekarang, sampai kami sudah dapat jawaban untuk 19 Agustus 2020. Kalau dihitung hingga sekarang itu sudah 27 bulan, tapi tidak ada jawaban yang dapat secara harapan yang memberikan kenyataan bahwa kami dapat segera dibayar. Setiap kami bertemu, setiap kami nelpon, jawabannya belum bisa dianggarkan. Katanya kemarin itu dana diarahkan untuk refocusing COVID-19. Sekarang COVID sudah reda, pemerintah provinsi sudah dapat bagi hasil dari batu bara dan lain-lainnya 1,2 triliun hanya untuk membayar tanah kami yang cuma beberapa miliar ini. Belum bisa juga. Di mana nurani mereka itu? Sungguh kami ini ibaratnya sudah habis air mata kami ini. Setiap malam kami berdoa semoga masalah ini segera selesai. Tidak juga kunjung selesai. Jadi pertanyaan kami itu di mana kendalanya? Kami bingung. Yang berkepentingan seperti penegak hukum itu tanah belum clear. Artinya clear itu artinya ada satu masalah yang belum terselesaikan. Kok bisa dibangun suatu proyek yang besar itu yang diagung-agungkan sebagai suatu pusat perkantoran yang megah di Kalimantan Selatan, tapi menyimpan suatu noda, menyimpan suatu borok yang
yang saat sekarang masih belum terjun, tapi mudah-mudahan dengan ini mereka terjun lalu segeralah untuk dapat segera menyelesaikan masalah ini. Kami khawatirnya mereka itu sengaja menunggu sampai kami semua meninggal, lalu masalah ini beres di dunia tapi tidak beres di akhirat. Bisakah mereka mengembalikan tanah kami yang 10.000 30 meter persegi itu di akhirat nanti? Jangankan 10.000 30 meter persegi, satu sejengkal setitik pun mereka tidak akan sanggup. Kami tidak habis pikir apa sih kendalanya. Setiap kami ketemu masih diangkat, masih dibahas. Kapan? Masa untuk membahas itu memerlukan 27 bulan? Kalau memang kita tahu apabila anggaran itu tidak bisa dianggarkan di APBD murni, di perubahan. Kalau tidak di perubahan, di APBD murni. Dan itu APBD murni kami tahu bila APBD murni bulan November Desember dibayarkannya Januari Februari, bila APBD perubahan dibahas di Juli Agustus, dibayarkan di Oktober. Tapi ini tidak, mereka tidak punya etikat baik untuk membuat RKA-nya, rencana kerja anggarannya. Kalau mereka menunjukkan ini RKA-nya, sudah kami pun bisa tenang. Artinya sudah perjuangan kami akan mencapai finish. Ini tidak. Jadi di mana letak masalahnya itu? Apakah kami dengan kekerasan? Kami orang lemah. Kami untuk membiayai ini aja kami kumpulan duit. Kami bukan pengusaha Pak. Tidak ada uang kami. Jadi tolonglah Pak Mangbirin, kami harap selesaikanlah masalah kami ini secepatnya agar tidak ada masalah kita ke depannya, agar ibu kota provinsi ini semakin berkembang nanti ke depannya. Itu saja, terima kasih. Ada lagi? Saya Bang Iman. Untuk ahli waris nih. Untuk ahli waris kembali ke 2006 lalu, itu negosiasi awalnya seperti apa dan sampai sekarang kenapa jadi terkendala seperti ini gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Pada saat 2006 yang lalu itu kami kan orang tua kami sering bolak-balik ke tanah itu, melihat tanah. Kemudian diberitahu oleh panitia bahwa tanah pian masuk dalam proyek perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Nah, jadi adalah semacam petanya lah, denahnya lah. Nah, ini tanah pian masuk sini. Nah, kami insya Allah dana dibayarkan sampai 2009 terakhir pembayarannya. 2009 tidak ada, 2010 tidak ada, 2011 seterusnya tidak pernah mereka menyampaikan, padahal kami adalah pembayar PBB yang taat. Berhubung beliau meninggal dan beliau menyimpannya di mana, kami tidak dapat lagi menemukan bukti bahwa PBB itu dibayar terus. Kan kami adalah warga negara yang taat untuk bayar pajak, tapi sebaliknya pemerintah tidak taat kepada hukum, tidak menaati ketentuan bahwa tanah yang diambil untuk proyek harus dibayar ganti ruginya. Nah, mungkin dengan ini terbukalah permasalahannya di mana letak permasalahannya. Yang kami inginkan adalah mudah-mudahan tanah itu segera dibayar, itu saja, tidak ada yang lain. Kalau memang kami ambil alih, kami bikin kandang ayam misalnya, kan merusak pemandangan, tidak mungkin dan tidak sesuai estetikanya. Jadi kami masuk sana, kami pemilik tanah situ tetap kami bayar. Misalnya orang 7 kali 7 49.000. Terus kami bayar ke sana untuk masuk sana, biaya bensin apa segala bayar.
Itu saja kan kami mengeluarkan biaya, padahal itu kami masuk melihat di tanah kami, bukan tanah siapa-siapa, bukan Padahal pemilik tanah asli. iya pemilik tanah asli, dan kami mau bikin sesuatu tidak bisa lagi. Jadi di mana letak permasalahannya itu? Sungguh kami lelah sekali. Jadi kami berharap kepada dengan digugat, dimasukkannya gugatan ini, permasalahan segera diselesaikan, dan dengan melalui rekan-rekan media ini semoga Pak Manbirin berkenan untuk menyelesaikan ini. Ayo Pak Manbirin, silahkan bayar tanah kami Pak Manbirin, itu saja. Biar saya tambahkan terakhir, terkait penganggaran, kan belum ditanyakan penganggaran. Iya. Penganggaran sampai detik ini mereka tidak terbuka. Jadi tidak ada, kami pertemuan di DPR sendiri, berapa triliun yang digelontorkan, nggak ada. Tidak pernah mereka menyampaikan, kami cuma mewarisi, jadi nggak tahu jelas. Inilah nanti di persidangan akan terungkap kalau sampai jawab berjawab. Karena itu terkait masa ini, ya saya katakan pihak KPK sudah kami masukkan. Penganggarannya sampai detik ini kami tidak tahu berapa triliun yang digelontorkan, berapa miliar yang digelontorkan 500 hektar ini. Sampai detik ini kami termasuk pihak ahli waris atau pemegang hak milik di sana tidak tahu berapa anggarannya. Apalagi sekarang ibu kota negara, harganya mahal loh. Ini kalau berlarut-larut persoalan makin rumit karena ibu kota provinsi, dan ini memalukan presiden juga. Menteri Dalam Negeri mengetahui. Ini hari ini kami masukkan gugatan. Jelas akan nanti terang di persidangan, biar saudara-saudara rekan-rekan media mengetahui, nanti ditanyakan kepada Pemprov berapa miliar, berapa triliun. Bisa ditanyakan. Itu bisa ditanyakan, saudara. Ada hubungannya yang dengan Ini jelas ini sampai detik ini mereka nggak bisa jawab, Pak. Ayo, bayangkan ketidaktransparan, ketidakjelasan inilah juga ada kaitannya dengan KPK kan masukan. Oke? Seperti itu. Terima kasih. Cukup ya, cukup lah. Oh, kita Sumpah Pemuda baca apa ya maunya? bicara doa selamat lah.